10 hari awal bulan Dzulhijjah, di mana kalau kita beramal di hari tersebut lebih Allah cintai dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Sebagaimana dalam satu riwayat hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam." Yakni ayyam al-ashr. Tidak ada satu amal soleh yang lebih Allah cintai melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu hari-hari yang ke-10 atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka 10 hari awal bulan Dzulhijjah adalah hari di mana ketika seorang beramal soleh, melakukan amal kebaikan, maka amalannya Allah jauh lebih cintai dibandingkan dengan amalan yang dilakukan di hari-hari yang lain. Sampai penasarannya ada sahabat atau para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, sampai kalau dibandingkan amalan jihad fi sabilillah sekalipun? Qala, kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Ya. Meskipun dibandingkan dengan amal jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang keluar dengan dirinya, dengan hartanya untuk berjihad fi sabilillah, kemudian tidak ada yang kembali sama sekali. Maknanya dia dengan bekal hartanya digunakan untuk berjihad, kemudian di dalam medan pertempuran meninggal dalam kondisi mati syahid. Maka amalan yang luar biasa itu, ya, amalan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kemudian bisa menyamai amalan yang kita kerjakan pada bulan Dzulhijjah ini. Dan ini menunjukkan ya bahwa beramal di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu adalah amalan yang Allah cintai. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, saking mulianya 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu sampai kemudian Allah menjadikan sarana untuk bersumpah di dalam ayat Quran. Sebagaimana dalam surat Al-Fajr ayat yang kedua, Allah berfirman, walayalin asyr, dan demi malam-malam yang 10, dan demi malam yang 10. Kata layalin yang nanti juga satu akar kata dengan lailah. Kata lailah itu maknanya tunggal, layali itu maknanya jamak. Maka kata lail atau lailah meskipun maknanya malam, tapi juga bisa berarti hari dalam Islam. Ya. Maka walayalin asyar maknanya adalah hari-hari yang hari-hari yang 10. Meskipun nanti para ahli ilmu, para ahli tafsir berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan malam yang 10. Ada yang mengatakan malam yang 10 itu adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ada yang mengatakan malam atau hari yang 10 itu adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Demikian pula ada yang berpendapat hari yang 10 itu adalah hari pertama atau 10 hari pertama pada bulan Ramadan. Kemudian ada yang berpendapat bahwa malam yang 10 itu atau hari yang 10 itu adalah 10 hari awal bulan Muharram. Sehingga ada 4 pendapat kurang lebih tentang tafsiran hari yang 10 ini. Wallahu a'lam, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa tafsiran yang menyebutkan pada ayat walayalin asyr dan demi malam-malam yang 10 itu makna 10 hari bulan Dzulhijjah atau 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini lebih kuat. Untuk itu jamaah yang dirahmati Allah, walayalin asyr maknanya dan demi malam-malam yang 10 atau hari yang 10 maknanya adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan makhluknya untuk bersumpah itu menandakan bahwa makhluk itu punya kedudukan yang sangat besar di
di hadapan manusia. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, makhluk apa yang dijadikan Allah untuk bersumpah? Contohnya apa? Dalam Al-Quran, misalnya wal asri, demi masa. Berarti waktu itu punya kedudukan yang besar. Wadduha, demi waktu duha. Wasyamsi waduhaha, asyams maknanya matahari, demi matahari. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan makhluk menunjukkan bahwa makhluk itu punya kedudukan yang sangat besar. Sebaliknya kalau kita manusia, Bapak Ibu, boleh nggak kita bersumpah dengan nama makhluk? Nggak boleh. Misalnya demi langit dan bumi, saya akan mengerjakan ini, saya akan mengerjakan ini. Maka ini boleh tidak, Bapak Ibu, sumpah seperti ini? Tidak boleh. Karena manusia sumpahnya wajib disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, demi Allah. Enggak boleh bersumpah atas nama makhluk, demi matahari, demi bintang. Maka ini tidak dibolehkan. Bahkan nanti kalau diyakini itu sebagai suatu kebenaran, maka bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Nah, jadi jamaah dirahmati Allah, ayat ini menunjukkan mulianya 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Bahkan nanti ada yang kemudian membandingkan mana yang lebih afdal, 10 hari awal bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kira-kira yang mana yang lebih afdal? Nah, kalau kita cermati Bapak Ibu, 10 hari akhir bulan Ramadan itu setiap harinya memang mulia. Dan di antara kemuliaannya karena ada malam Qadar atau Lailatul Qadar. Nah, sekarang malam Qadar itu terjadi pada malam ganjil. Itu pun dalam 10 hari terakhir itu tentu kita diperintahkan oleh Nabi untuk mencari satu malam ganjil itu, meskipun di setiap malam ganjilnya dalam 10 hari terakhir Ramadan. Tapi terjadinya kan hanya sekali saja. Dan itu hanya di waktu malamnya. Maka kalau kita bandingkan dengan 10 hari awal Dzulhijjah, dalam ayat riwayat walayalin asyar, dan demi malam yang 10, dan kata malam itu juga punya arti hari. Berarti 10 hari awal bulan Dzulhijjah bukan hanya malamnya, tapi siangnya, sorenya, pagi harinya. 10 hari awal bulan Dzulhijjah, mulai tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu semuanya punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita cermati dari dua kondisi tadi, maka ada yang berpendapat 10 hari awal bulan Dzulhijjah lebih afdol dibandingkan dengan 10 hari terakhir Ramadan. Karena ini full setiap harinya. Ya, orang beramal soleh lebih Allah cintai dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Untuk itu, mestinya kalau di awal atau di akhir Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan kita bersemangat beribadah, mestinya nanti ketika kita masuk di tanggal 1 Dzulhijjah tidak kalah semangatnya mestinya. Karena hari-hari tersebut sebagian para ulama tadi menyampaikan lebih afdol dibandingkan dengan 10 hari terakhir Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga, jamaah rahmati Allah, kenapa 10 hari awal Dzulhijjah ini menjadi hari yang utama? Karena di hari-hari tersebut terkumpullah ibadah-ibadah besar dalam Islam. Wabil khusus adalah pelaksanaan ibadah haji. Coba kalau kita cermati Bapak Ibu, di 10 hari awal Dzulhijjah itu ada ibadah-ibadah luar biasa. Semua pelaksanaan ibadah haji ada pada bulan tersebut. Terutama nanti mulai tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10. Ini masuk 10 hari awal Ramadan. Kemudian yang kedua, puncak ibadah haji itu juga terjadi pada awal Dzulhijjah, ya, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, pada saat orang atau jamaah haji melakukan wukuf di Arafah, dan itu terjadi pada awal bulan Dzulhijjah. Maka ini hari yang luar biasa. Tanggal 10 Dzulhijjahnya ada hari rayanya kaum muslimin, yaitu Idul Adha. Hari itu pula ada ibadah nyembelih
kurban, dan ini juga luar biasa keutamaannya. Ada puasa Yaumul Arafah, nanti kita jelaskan tentang keutamaan puasa Arafah, dan itu juga terjadi atau dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Termasuk nanti ada amalan, ya, yaitu dibolehkannya melakukan puasa 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah pada 10 hari awal ini, terutama 1 sampai tanggal 9-nya. Berarti 10 hari awal itulah terkumpul ibadah-ibadah yang sangat banyak. Untuk itu ini menjadi keutamaan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, jemaah dirahmati Allah, tentang keutamaan beramal di pertama bulan atau di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana yang Allah sampaikan tadi, yang Nabi SAW sampaikan tadi, bahwa tidaklah seorang hamba, tidaklah seorang muslim ketika dia beramal soleh di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, maka itulah amalan yang lebih Allah cintai. Berarti kalau kita beramal di 10 hari awal tadi, menjadi amalan yang Allah lebih cintai dibandingkan dengan di hari-hari yang lain. Bahkan ada seorang sahabat tadi yang bertanya, walal jihadu fisabilillah, meskipun dibandingkan dengan pahala jihad fisabilillah ya Rasulullah, kata Nabi, walal jihadu fisabilillah, meskipun dibandingkan dengan amal jihad fisabilillah, tentu berjihad fisabilillah ada keutamaan besar, ya, termasuk orang yang meninggal dalam kondisi mati syahid di medan pertempuran juga punya keutamaan besar sampai dijadikan perbandingan oleh Nabi. Dan ini menunjukkan termasuk orang yang beramal dengan amalan yang kurang utama sekalipun, amalan-amalan ringan sekalipun, ketika dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, karena keutamaan hari-hari tersebut, maka amalan tersebut lebih utama, ya, dibandingkan dengan amal utama yang dilakukan di bulan-bulan yang lain. Dan ini menjadi dasar tentang anjuran kita untuk banyak beramal soleh di 10 hari awal tadi, ya, banyak melakukan amal soleh karena amalannya akan lebih Allah cintai dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Dan ini yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan hal ini menunjukkan bahwa amalan yang kurang utama jika dilakukan di waktu yang utama, yaitu di 10 hari awal bulan Dzulhijjah tadi, untuk beramal, maka itu akan menyaingi amalan yang utama di waktu-waktu yang lain, ya. Amalan yang dilakukan di waktu yang afdal untuk beramal akan melebihi amalan, akan memiliki pahala berlebih karena pahalanya akan dilipat gandakan. Ini keutamaan yang luar biasa, Bapak Ibu, nanti di 10 hari awal bulan Dzulhijjah.